Sambil bergurau, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto. Gurauan itu disampaikan Wapres di sela sambutannya saat memimpin rapat pleno di Istana Wakil Presiden. Awalnya, Ma'ruf mengatakan dirinya hanya tinggal beberapa hari lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. Meski akan mengakhiri masa jabatan, Wapres yang didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pengabdian tak boleh berakhir. Sementara Wapres juga mengatakan Zulkifli Hasan akan tetap menjadi menteri di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selanjutnya kami mohon kepada para tamu undangan untuk mendahului menuju tempat foto bersama di halaman ekonomi depan. syariah harus tetap hidup, kita dukung, berkembang, walaupun kita nanti berada di manapun. Saya ada di mana, Bu Sri ada di mana, Pak Harto di mana, ya, Pak Zulkifli pasti masih jadi menteri. Ya. Beliau sudah pasti menteri, tapi pengabdiannya harus dilanjutkan, harus diteruskan. Ya. Menyikapi kabar Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan akan mendapat kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran, Zulkifli menyebut soal kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Saat disinggung dirinya jadi Menko di Kabinet Prabowo Gibran, dirinya tetap mengatakan tunggu arahan pimpinan. Soal menteri itu hak penuhnya prerogatif Presiden terpilih. Ya, kita ikut aja pemimpin. Kalau ditunjuk jadi menteri, siap. Hah? Sekali lagi soal menteri itu haknya Pak Prabowo Presiden terpilih. Tapi kalau ketum kan infonya jadi Menko, Pak. Bapak udah dapat panggilan jadi Menko atau tetap jadi Mendak, Pak? Terserah Presiden terpilih, hak prerogatif beliau ya. Isu yang juga mengemuka, 3 nama politisi PDI Perjuangan, Oli Dondo Kambe, Abdullah Azwar Anas, hingga Budi Gunawan punya kans masuk Kabinet Prabowo Gibran. Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut masih harus bertanya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto soal kabar itu. Gimana? 3 nama elit PDIP kita dikabarkan ini masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran. Sejauh ini seperti apa? Iya, kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau enggak. Karena ini memang dari kemarin agak rame media yang tanya. Nah, saya belum sempat ketemu Pak Prabowo, mungkin nanti sore saya ketemu saya akan tanyakan itu. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berupaya merangkul sebanyak-banyaknya parpol untuk bergabung ke koalisi. Hingga kini PDI Perjuangan belum memutuskan sikap. Namun isu jatah setidaknya 3 kursi menteri mengemuka. Beranikah PDI Perjuangan mengambil jalur oposisi? Kami akan diskusikan ini bersama Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, dan Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Baik. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mas Guntur, saya ke Anda dulu kalau begitu. Awalnya 2 nama, kemudian muncul 2 nama baru, sekarang muncul lagi 3 nama sekarang yang beredar isunya. Nama Pak Oli Dondo Kambe, Abdullah Azwar Anas, dan Pak Budi Gunawan. Sesungguhnya, saya mau konfirmasi dulu, sesungguhnya PDI Perjuangan sudah diajak ngobrol belum dengan Gerindra atau Kim Plus soal masalah posisi atau porsi untuk menjadi, istilahnya memberikan kontribusi lah untuk pemerintahan baru ke depan? Ya Mas, itu belum ada Mas, obrolan itu belum ada secara resmi. Karena kan kami juga sampai sekarang masih menunggu pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, terkait 3 nama yang muncul itu memang ramenya itu di luaran, di media. Tapi kami di internal itu belum mendapatkan informasi apapun ya terkait nama-nama kader PDI Perjuangan di kabinetnya Pak Prabowo. Karena kami menunggu pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto dan juga soal perubahan sikap politik PDI Perjuangan apakah bergabung dalam pemerintahan sekarang itu juga belum diputuskan. Jadi itu informasi yang bisa kami sampaikan bahwa belum ada pembicaraan kader PDIP itu bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo karena semua menunggu pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Begitu Mas. Kalaupun terjadi pertemuan itu, apakah juga akan membahas masalah porsi menteri itu? Mungkin juga akan dibahas ya, tetapi yang kami juga diinformasikan pertemuan itu kan terkait untuk mencairkan suasana, membangun situasi yang kondusif untuk pelantikan Pak Prabowo, tidak
untuk menawarkan kader PDI Perjuangan di pemerintahan selanjutnya. Kami juga tidak mau GR, kami juga tahu diri ya. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat koalisi kabinetnya Pak Prabowo itu kan sangat besar, 80% lebih. Jadi dan kami juga dalam Pilpres kemarin kan juga punya calon tersendiri. Jadi kami tahu diri, kami juga tidak mau GR terkait pembahasan pemerintahan bergabung dalam pemerintahan selanjutnya. Begitu, Mas. Tapi sesungguhnya dengan banyak isu yang beredar ini, suasana kebatinan Bu Mega ini gimana sebetulnya? Apakah berharap untuk ikut berkontribusi di pemerintahan baru atau tetap berada di luar pemerintahan atau gimana sebetulnya, Mas? Kalau kami menyimak ya di internal, pastinya Ibu Mega itu kan tidak punya persoalan dengan Pak Prabowo secara pribadi ataupun juga PDI Perjuangan dengan Gerindra itu tidak banyak masalah. Ya, tidak ada masalah maksud kami, maaf. Dan juga komunikasi antara PDI Perjuangan juga sangat bagus dengan Gerindra. Beberapa poin-poin yang menjadi permintaan PDI Perjuangan yang merupakan suara dari publik kan juga didengar oleh fraksi Gerindra. Misalnya soal penundaan pengesahan RUU TNI dan RUU Polri itu kan juga sikap resmi dari PDI Perjuangan dan itu direspon positif oleh Gerindra. Tapi kalau terkait soal menawarkan itu tidak, Mas, tidak dalam posisi kami itu menawarkan kader PDI Perjuangan dalam pemerintahan selanjutnya. Begitu, Mas. Bung Rey, ini kan masih menunggu pertemuan nih tadi kode yang disampaikan Mas Guntur. Tunggu pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo dulu. Apakah pertemuan ini ujungnya upaya untuk menggait PDI Perjuangan masuk ke kubunya Prabowo Gibran di pemerintahan nanti? Kalau mungkin dari kubu Pak Prabowo itu mungkin ya. Pak Prabowo akan menawarkan kursi kepada PDI Perjuangan untuk ikut serta bergabung. Karena menurut saya nilai PDI Perjuangan itu mungkin setara 2 atau 3 partai politik, koalisi gitu. Alias kalau sekiranya PDI Perjuangan, Pak Prabowo kehilangan 2 atau 3 partai politik ya yang sekarang ini itu tidak terlalu berisiko secara politik bagi Pak Prabowo gitu. Tapi membiarkan PDI Perjuangan meskipun itu sendirian di luar itu sedikit banyak mungkin akan membuat riuh ya kepemimpinan Pak Prabowo 5 tahun ke depan gitu. Nah oleh karena itu kebutuhan untuk menarik PDI Perjuangan masuk ke koalisi itu menurut saya ya besar di dalam diri Pak Prabowo gitu ya. Tapi lagi-lagi memang tadi sudah disebutkan semuanya terkembali kepada PDI Perjuangannya sendiri. Apakah mereka tertarik untuk masuk ke dalam atau tidak gitu ya. Kalau mereka tertarik saya nggak terlalu yakin, boleh jadi mungkin Pak Prabowo harus memotong beberapa partai itu untuk keluar gitu. Alias partai politik kalau misalnya PDI Perjuangan masuk, mungkin partai seperti Nasdem ya, PKS ya atau PKB akan dibiarkan di luar. Ya taruhlah misalnya kalau PKB itu mungkin membutuhkan sedikit banyak dibutuhkan oleh Pak Prabowo dalam konteks identifikasi kultural keislaman gitu ya. Tapi mungkin Nasdem sama PKS besar kemungkinan itu akan dibuat di luar gitu. Sebab kalau kita hitung-hitung ya dari komposisi kabinet, jika meskipun penambahannya katakanlah sampai 10 kursi alias 44 kursi gitu, tetap sangat riskan kalau memasukkan semua partai politik ke dalam kabinet gitu ya, dengan tidak memisahkan partai politik di luar. Persoalannya sekarang kan juga sampai sekarang PDI Perjuangan belum menyatakan sikap secara resmi begitu posisi politiknya saat ini. Apa yang membuat mereka akhirnya terganjal dan belum memutuskan sekarang selain masalah alasan Kongres itu tadi, Bung Rey? Saya sebetulnya agak percaya selama PDI Perjuangan itu di tangan Ibu Mega, PDI itu nggak akan tergoda untuk masuk ke dalam. Ya, selama Ibu Megawati diberi kewenangan yang luas kepada Ibu Mega untuk buat keputusan, saya meyakini 80% besar kemungkinan PDI tetap akan mengambil jalur oposisi. Nah, cuman pertemuan ke depan itu tetap penting untuk apa? Untuk setidaknya membuat kalaupun terjadi oposisi bukanlah oposisi keras, bukanlah oposisi seperti misalnya PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi dalam 1 tahun terakhir ini, tetapi mungkin bisa kita istilahkan sebagai oposisi yang sinergis gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya oposisi dengan pemerintah ya saling katakanlah melakukan politik profesional gitu, tapi tidak ada niatan misalnya untuk saling membuat jatuh atau terganggu ataupun macam-macam dan seterusnya itu gitu. Jadi tetap berada di luar kekuasaan gitu ya, tetapi dibangun oposisinya lebih oposisi
yang saya sebut tadi sinergis gitu ya, yang nggak sampai kepada upaya katakanlah penjegalan gitu, apalagi penjatuhan kepada pemerintahannya Pak Prabowo gitu. Sinyal apa yang paling kuat menurut Anda sampai Anda yakin 80% bahwa posisi PDIP nanti di pemerintahan baru akan oposisi? Saya memiliki keyakinan selama Ibu Mega Ibu Mega berada di PDI Perjuangan, plus juga PDI Perjuangan menyerahkan putusan apakah oposisi atau tidak kepada Ibu Mega. Nah, kalau melihat track record Ibu Mega ya rekam jejak beliau, saya memiliki keyakinan 80% Ibu Mega akan mengambil posisi di luar gitu. Kenapa? Karena menurut saya itu bukan saja penting bagi demokrasi gitu ya, penting bagi check and balances gitu ya, tapi itu juga penting bagi PDI Perjuangan sendiri. Coba kalau semua masuk ke dalam koalisi gitu ya, sementara tren kelihatan 2025 ke depan atau 5 tahun masa pemerintahan Pak Prabowo ini kelihatan agak sulit gitu ya. Imbasnya nanti ada beberapa partai-partai yang ikut berkoalisi dengan Pak Prabowo. Nah, artinya PDI Perjuangan ada di dalam gitu. Nah, oleh karena itu kalau mau lebih aman sebetulnya untuk 5 tahun ke depan, PDI Perjuangan justru berada di luar kekuasaan yang ada sekarang ini. Mas Guntur, jadi kalau dari keyakinan Bung Rey 80% bakal di luar pemerintahan nih, posisi PDIP akan cenderung ke sana? Kalau kita menyimak ya Mas, suara resmi rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan yang terakhir bulan Mei 2024, memang kita bisa membaca suasana kebatinan saat itu ingin mengambil sikap di luar pemerintahan, Mas. Dengan misalnya ingin membangun demokrasi, ada check and balances di situ, membangun kekuatan penyeimbang. Jadi kalau dibaca suasana kebatinan dari PDI Perjuangan dan hingga saat ini, memang ingin membentuk kekuatan penyeimbang atau ya untuk sebagai sikap di luar pemerintahan. Tapi lagi-lagi kan dalam ADRT kami kan perubahan sikap politik partai itu kan ditentukan oleh ketua umum. Jadi ini juga kami sedang menunggu ya apakah memang ada keputusan Ibu Mega mau bergabung atau mau tetap di luar pemerintahan. Ini kan juga kami sedang menunggu. Ya tapi suasana kebatinan saat ini pun saya kira lebih memilih untuk di luar pemerintahan ya. Karena itu pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu ya memang sangat ditunggu-tunggu, tetapi kami diinformasikan bahwa pertemuan itu tidak untuk politik tawar-menawar kursi dalam kabinet, tapi lebih ke mencairkan suasana, membangun situasi yang kondusif, menghormati pelantikan Pak Prabowo pada tanggal 20 Oktober dan juga komunikasi yang sudah bersambut ya antara fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Gerindra di DPR yang meloloskan beberapa suara-suara dari publik yang seperti disebutkan tadi itu menunda revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Itu kan sikap resmi dari PDI Perjuangan karena muncul dari suara dari publik dan itu juga direspon secara positif oleh fraksi Gerindra. Akhirnya tidak ada yang namanya pengesahan untuk revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Dan soal posisi partai ini Mas Guntur, apakah di internal juga berharapnya oposisi seluruhnya atau ada suara yang berharap untuk bergabung ke pemerintahan baru? Kalau suara di partai saat ini memang sangat dinamis, Mas. Antara yang mau bergabung atau yang mau tetap di luar pemerintahan itu ada. Itu ya kami akui bahwa diskusi itu ada, dinamika itu ada. Tapi kan semuanya kami kan menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum ya. Apa yang beliau putuskan. Dan juga kita perlu ingat untuk keputusan penting seperti ini, biasanya Ibu Ketua Umum juga menunggu kongres, biasanya menunggu kongres yang akan diselenggarakan pada tahun depan. Gitu Mas. Soal pertemuan ini juga masih belum tahu tanda-tandanya akan kapan, walaupun kemudian disebutkan akan berlangsung sebelum pelantikan itu tadi. Mas Guntur, terima kasih banyak. Bung Rey Rangkuti juga terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Saya selalu semuanya. Selamat sore. Sampai ketemu lagi.